Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan slide presentasi kami terkait tokoh sosiologi yakni Auguste Comte mengenai biografi dan juga poin-poin penting pemikirannya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri, Dimas Naufal Hanung Prayoga dengan NIM akhir 160, kemudian ada Arsena Vicky dengan NIM akhir 162, ada Astria Dinda dengan NIM akhir 164, ada Satrio Mukti dengan NIM akhir 167, dan ada Elvira Regita dengan NIM akhir 175. Auguste Comte merupakan seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran yang disebut positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah di dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga yang merupakan atau menjadi tokoh pertama yang menciptakan istilah sosiologi sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte, atau yang memiliki nama lengkap Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1798. Beliau adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte juga membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Beliau meninggal pada tanggal 5 September tahun 1857 pada usia 59 tahun. Beliau merupakan berkebangsaan Prancis. Pada tahun 1814, Auguste Comte kembali melanjutkan studinya di École Polytechnique di Paris. Sekolahnya ini dikenal sangat setia kepada idealis republikanisme dan filosofi prosesnya. Sayangnya, École Polytechnique ditutup pada tahun 1816 untuk reorganisasi yang membuat Comte harus meninggalkan sekolahnya tersebut, lalu melanjutkan studinya di bidang kedokteran di University Montpellier. Tidak lama setelah Comte menempuh pendidikan di bidang kedokteran, dirinya melihat ada sebuah perbedaan mencolok antara agama Katolik dan pemikiran dari keluarga monarki yang berkuasa di Paris. Karena hal inilah dirinya terpaksa pindah dari Paris. Hingga pada Agustus 1817, Auguste Comte menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rouvroy dan Comte de Saint-Simon. Berkat hal inilah Auguste Comte akhirnya berhasil masuk dalam lingkup intelek. Namun pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon karena ia merasa tidak ada lagi kecocokan dalam hubungannya. Setelah meninggalkan tempatnya yang sebelumnya, Comte melanjutkan penelitian tentang filosofi positivisme. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial adalah sosiologi yang mempelajari pola hubungan masyarakat yang bersifat statis atau tetap. Misalnya, lembaga sistem hukum. Dinamika sosial berarti sosiologi mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat. Contohnya, globalisasi. Yang selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran Auguste Comte. Yang pertama yaitu tentang tahap teologis. Tahap ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanak-kanakan inteligensi manusia. Pada tahap ini, manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan zat adikodrati atau jimat, atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat di sini berdasarkan pada penaklukannya, yaitu hubungan sosial yang bersifat militer, yang senantiasa menaklukkan dan menundukkan masyarakat lain.
Oleh karenanya, pada tahapan ini pula terbagi menjadi 3 sub-tahapan, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme ialah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri, atau mereka biasa menyebutnya roh. Dan manusia pada tahap ini mulai mempercayai kekuatan jimat atau benda. Fase ini pula dapat dikatakan sebagai fase awal sistem teologis dan militer. Yang kedua yaitu tahap politeisme. Ialah anggapan yang muncul karena adanya kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam, yang biasa mereka sebut sebagai dewa-dewa atau makhluk gaib. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota. Pemilikan tanah menjadi institusi sosial, adanya sistem kasta, dan perang dianggap sebagai satu-satunya cara menciptakan atau meraih kehidupan politik yang kekal. Fase ini dapat pula dikatakan sebagai fase pengembangan sistem teologi dan militer. Yang ketiga yaitu sistem monoteisme, ialah kepercayaan pada dewa yang mulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi sistem teologi. Modifikasi sistem militerisme yang dimaksud adalah hubungan sosial masyarakat bersifat militer, dan di mana masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan dan menaklukkan masyarakat lain. Tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positivis, sehingga disebut sebagai masa remaja inteligensi manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan universal. Jadi kepercayaan bukan lagi kepada kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia terbelenggu oleh konsep filosofis dan metafisis yang ditanamkan oleh filsuf maupun orang agamawan secara abstrak dan universal, yang biasa disebut sebagai agen-agen goib, digantikan dengan kekuatan abstrak, seperti akal sehatnya abad pencerahan. Yang terakhir yaitu ada tahap positivistik. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran sosial Auguste Comte, dan dianggap sebagai masa dewasa inteligensi manusia. Pada tahap ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi, pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Tahap ini berpikir secara ilmiah. Tahap ini juga manusia mulai mempercayai ada data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara dan tidak mutlak. Namun, melalui analisis sosial tersebut, memungkinkan manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia mulai maju dan berkembang di depan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, menurut Comte, ilmu sosial melalui prinsip-prinsip positivisme memiliki kemampuan untuk menyibak hukum sosial yang tidak terlihat. Berangkat dari premis tersebut, Comte mencetuskan sebuah istilah sekaligus disiplin ilmu baru, yaitu sosiologi. Comte berpendapat bahwa hukum alam, hukum sosial juga dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Comte sendiri pernah meramalkan bahwa di masa depan masyarakat akan dipimpin oleh sekelompok akademisi yang ia sebut sebagai filsuf positif. Ramalan yang sampai saat ini belum terbukti kebenarannya. Terlepas dari kebenaran ramalan tersebut, Comte memiliki spesial dalam sejarah perkembangan sosiologi. Auguste Comte adalah sosok yang berhasil mengukuhkan posisi sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.